Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan pembacaan tafsir Al-Qur'anil Karim dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiri Al-Qur'anil Karim. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah sampai pada surat Al-Insan pada ayat yang ke-15, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila 'ainan fiha tusamma salsabila. Qala Allah Ta'ala wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Maknanya wa yaduru 'alaihim al-khadamu bi aniyatil fiddah wa bi ku'usiha as-safi launuha inda iradatihim asyarab. Wa yaduru alaihim al-khadamu, para pelayan berkeliling atas mereka bi aniyatin dengan wadah-wadah, bi aniyatil fiddati dengan wadah-wadah perak, wabiku usiha dan dengan gelas-gelasnya, yaitu gelas-gelas perak as-safi yang bening, launuha warnanya, inda iradatihim asyarab ketika keinginan mereka untuk minum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang minuman ahlil jannah, yang mana pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala menyebutkan tentang makanan ahlil jannah dan buah-buahan yang dihidangkan atau yang mereka makan. Maka adalah baik setelah menyebutkan makanan-makanan yang diberikan kepada ahlil jannah, disebutkan pula minuman-minuman untuk mereka. Di antara minuman-minuman yang dihidangkan kepada ahlul jannah, Allah Ta'ala menyebutkan sifat wadahnya, sifat gelasnya sebelum menyebutkan minumannya. Ini menunjukkan keistimewaan apa yang telah Allah sediakan dari minuman-minuman tersebut kepada ahlul jannah. Mengenai wadahnya Allah menyebutkan wa yutafu 'alaihim min fiddati wa akwabin kanat qawarira. Ya. Para pelayan ahli jannah itu berkeliling kepada penghuni surga dengan membawa wadah-wadah perak dan gelas-gelas perak yang bening. Qala ta'ala qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Maknanya hiya fi safai launiha, dia wadah-wadah perak tersebut dalam kejernihan warnanya, mithlu zujaji, seperti kaca. Ghaira annaha, hanya saja bahwasanya dia minal fiddati, dari perak. Wahya muqaddaratun, dan wadah atau gelas tersebut muqaddaratun, telah ditentukan wifqa ma yuridun, sesuai dengan
mereka kehendaki, yaitu ahlul jannah. La tazidu anhu wa la tanqus, tidak bertambah dan tidak berkurang. Maksudnya adalah bahwa gelas-gelas dan wadah-wadah minuman tersebut itu terdiri dari perak. Dan kita tahu perak warnanya adalah putih. Tapi perak ahlul jannah itu warnanya bening sebening kaca. Bahannya adalah dari perak. Ini luar biasa ya. Bahannya perak tapi warnanya bening mengkilat. Bening indah. Ini adalah satu hal yang di dunia ini tidak ada. Bahan yang terbuat dari perak memiliki sifat bening seperti kaca. Keindahannya seperti perak, transparannya seperti kaca. Sehingga minuman yang ada di dalam akan terlihat dari luar. Ini hanya wadahnya saja. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan perak. Tidak menyebutkan emas. Bukan berarti emas tidak ada, akan tapi emas adalah termasuk bagian dari nikmat al-jannah. Emas termasuk bagian daripada nikmat yang ada di surga. Jika perak yang begitu indah Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat ini, bagaimana dengan emasnya? Tentu akan lebih indah dan lebih tidak terbayang. Sampai Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, ma fil jannah wa ma fid dunya illa al asma. Apa yang ada di dalam surga dan apa yang di dunia itu hanyalah kemiripan nama. Perak sama peraknya. Tapi hakikatnya beda. Perak surga indah, ya, berkilauan seperti perak di dunia, tapi kejernihannya seperti kaca. Ini baru wadahnya. Kemudian wadah tersebut ukurannya sesuai dengan keinginan ahlul jannah, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Minuman yang dituangkan pun tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit, sesuai dengan kebutuhan. Coba nggih, antum bayangkan, antum ketika bertamu, kemudian disuguhin minuman dengan gelas yang sangat besar seperti ini. Kira-kira perasaan antum gimana? Wah, kayaknya nggak habis ini. Di lain waktu antum disuguhin gelas seperti gelasnya orang Arab. Tahu gelasnya orang Arab ya? Gelasnya kecil, sekali teguk habis. Cuma dikasih segitu. Kira-kira dalam mata apa? Oh ini enggak puas. Cuma sedikit, kurang. Lah takaran gelas ahli jannah itu sesuai dengan hajat mereka. Minuman yang sesuai dengan hajat itu adalah minuman yang nikmat. Kalau kurang, rasanya kurang nikmat. Kalau kelebihan, juga rasanya nggak pas. Ya. Makanya di sini Allah Taala sebutkan qaddaruha taqdira. Gelas-gelas tersebut telah ditentukan ukurannya dan juga isinya telah ditentukan sesuai dengan hajat dan kebutuhan ahli jannah. Ini baru wadahnya. Kalau dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa gelas-gelas haud beliau itu sebanyak jumlah bintang yang ada di langit. Haud itu telaga Nabi SAW. Gelas-gelasnya itu sejumlah bintang yang ada di langit. Bagaimana yang ada di surga? Jauh lebih banyak. Qala Allah Ta'ala wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Maknanya wa yusqa haula'il mukarramun, dan mereka orang-orang yang telah dimuliakan tersebut itu diberi minuman ka'san min khamrin,
segelas anggur, segelas khamr mamzujatin bizanjabil yang tercampur dengan jahe. Subhanallah ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang isinya, tentang minumannya setelah menerangkan tentang wadahnya. Ya. Minumannya tersebut adalah khamr. Jangan dibayangkan ya, khamr di dunia dengan khamr di akhirat. Kalau khamr di dunia itu bikin pusing dan mual. Ya. Dan ingin diminum, baunya menyengat. Mungkin yang dulu pernah minum khamr kemudian taubat, tahu baunya seperti apa. Kalau anak pribadi alhamdulillah nggak pernah minum, jadi nggak tahu baunya seperti apa, rasanya seperti apa, alhamdulillah. Cuma dengar ceritanya saja. Khamr kalau mau diminum baunya menyengat. Ketika diminum apa? Membuat pusing. Setelah itu baru merasakan nikmat, sedikit nikmatnya khamr dunia. Setelah selesai nikmat, rasanya mual-mual pengen muntah. Ini khamr dunia. Khamr al-jannah, ketika diminum, baunya harum, sedap, karena dicampur dengan zanjabil, dengan jahe. Ketika diminum, tidak menyebabkan pusing. Dan setelah diminum tidak menyebabkan mual. Yang tersisa hanyalah kenikmatan yang tiada tara saat mau diminum dan ketika diminum dan setelah diminum. Ini adalah khamr yang ada di al-jannah. Dan Allah Ta'ala menghalalkan khamr untuk ahli jannah dan mengharamkan untuk ahli dunia. Maka barang siapa yang minum khamr di dunia, maka Allah Ta'ala akan mengharamkan kelak di akhirat, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW. Taib. Mengenai zanjabil, artinya adalah jahe. Jahe ini adalah bahan untuk minuman. Berbagai macam minuman itu minuman yang nikmat, ya. Salah satu bahannya adalah jahe. Minuman penghangat, ya. Minuman suplemen, obat, jamu dan semacamnya ada campuran jahenya. Hanya saja jangan dibayangkan bahwa jahe di jannah itu seperti jahe di dunia. Tidak. Itu hanya kemiripan makna, kemiripan nama. Sedangkan hakikatnya jauh berbeda. Kalau jahe di dunia memang baunya sedap, rasanya enak, akan tapi di tenggorokan nyegrak. Disebutkan oleh salah satu tabi'in yaitu Mujahid, dia mengatakan jahe dunia dengan jahe al-jannah itu beda. Jahe dunia itu di tenggorokan nyegrak. Kalau jahe ahli jannah tidak membuat sakit di tenggorokan dan tidak membuat nyegrak di tenggorokan. Sehingga jahe yang ada di al-jannah itu adalah kenikmatan yang sempurna. Kemudian ada faedah lain bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan, ya, satu hal dari kenikmatan al-jannah yang mana hal tersebut ada di dunia dan Allah Ta'ala halalkan, maka hal tersebut adalah memiliki manfaat yang sangat besar. Ya. Kalau kita lihat, ya, di al-jannah diantara yang disebutkan adalah dari minuman susu. Di dunia dihalalkan dan memiliki faedah yang luar biasa. Madu di dunia dihalalkan memiliki faedah yang luar biasa. Jahe di dunia dihalalkan memiliki faedah yang luar biasa. Khamr di dunia diharamkan karena memiliki efek samping yang
membahayakan, yaitu ism. Ismuhuma akbaru min naf'ihima. Maka dari situ jahe ini memiliki manfaat dan kegunaan yang sangat banyak. Mengetahuinya ahlinya. Qala Allah Ta'ala, kita lanjut. Ainan fiha tusamma salsabila. Maknanya yashrabuna min ainin fil jannah tusamma salsabila. Mereka ahli jannah meminum minuman dari mata air, ya, dari mata sumber yang ada di surga. Namanya mata sumber tersebut adalah salsabila, dinamakan salsabila karena ketika diminum itu langsung masuk dengan mudah, salis, tidak nyangkut di tenggorokan atau tidak membuat tersedak atau nyegrak. Beda dengan minuman atau makanan di dunia. Terkadang minuman di dunia, ya, minumannya enak, tapi kekurangannya kalau diminum di tenggorokan bikin tersedak atau bikin nyegrak atau bikin tersengat dan semacamnya. Ya. Tapi di Al-Jannah itu tidak seperti itu. Makanya di sini Allah sebutkan ainan fiha tusamma salsabila. Ya. Sumber, ya, mata sumber yang dinamakan dengan salsabila. Ini adalah sifat minumannya. Hanya sebagian, belum minuman-minuman yang lainnya seperti madu, seperti air, seperti susu. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat yang lain, qala Allah Ta'ala wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Maknanya wa yaduru 'alaihim fil jannati, dan berkeliling, ya, di antara mereka fil jannah di surga wildanun, anak-anak remaja, baquna ala syababihim, yang kekal dalam keremajaannya. Idza ra'aitahum, jika kamu melihat mereka, dzanantahum, kamu mengira mereka linadharati wujuhim, karena keindahan wajah mereka, wa husni alwanihim, dan keindahan warna kulit mereka, wa kathratihim, dan karena banyaknya mereka, wa tafarruqihim, dan menyebarnya mereka, lu'lu'an manthura, seolah mereka adalah mutiara yang tersebar. Perhatikan, ini menceritakan tentang pelayan ahlul jannah. Ahlul jannah itu juga ada pelayannya. Seperti apa pelayan mereka? Jangan dikira seperti pelayan di rumah makan, ya, atau di restoran bintang 7, bintang 5, bintang 7. Tidak seperti itu. Ya. Kalau pelayan, biasanya yang dijadikan pelayan adalah orang yang masih muda, ya, wajahnya yang paling cakep, ya, tutur katanya yang lembut. Ini pelayan rumah makan atau pelayan penginapan hotel yang ada di dunia. Makanya kalau ada orang dengan wajah pas-pasan kemudian melamar menjadi pelayan, ini nggak diterima, ditaruh di belakang. Ini nggak cocok untuk pelayan. Ini bayangan pelayan di dunia. Pelayan ahlul jannah itu melebihi segala-galanya. Dari sisi umur, mereka semuanya adalah anak-anak remaja. Tahu ya, anak remaja itu memiliki wajah yang paling indah pada umurnya. Karena manusia dari mulai kecil sampai tua, umur yang paling indah wajahnya adalah ketika dia masih remaja. Berapa umur remaja? Kisaran 10 tahun sampai 18 tahun.
Antara 10 tahun sampai 18 tahun. Ini remaja. Karena kalau sudah di atas 18 tahun, sudah masuk dewasa. Kalau sudah masuk dewasa, mulai tumbuh jenggotnya, kumisnya. Kalau remaja kan belum. Dan puncak-puncaknya keindahan wajah seseorang ketika remaja. Nah, di sini Allah Ta'ala sebutkan bahwa umur mereka adalah wildan, yaitu anak-anak remaja. Yang mana keremajaan mereka kekal, tidak akan pernah berubah. Subhanallah, pelayannya. Ini dari sisi umurnya. Kemudian dari sisi kelanggengan mereka, ya. Dari sisi keindahan mereka, seolah-olah mutiara. Mutiara yang tersebar. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa ketika antum duduk di tempat hidangan yang antum inginkan, ya. Kemudian dilayani oleh pelayan yang sangat menarik, sangat menyejukkan pandangan mata. Ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan. Qala Allah Ta'ala, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Maknanya, wa idza ra'aita ma hunalika, dan jika engkau melihat apa yang ada di sana, fil jannah, yaitu di dalam surga, ra'aita na'iman, kamu akan melihat kenikmatan, la yumkinu wasfuhu, yang tidak mungkin diceritakan. Tidak mungkin disebutkan sifat-sifatnya. Wa ra'aita mulkan aziman, dan kamu akan melihat kerajaan yang besar, la yudanihi mulkun, tidak ada kerajaan yang bisa menandinginya. Ini nikmat lain selain yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di ayat-ayat tersebut di atas, bahwa kenikmatan ahli jannah itu adalah kenikmatan satu kerajaan, ya. Satu kerajaan. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nikmat ahli jannah yang paling rendah itu adalah dia memiliki kerajaan seluas dunia 10 kali lipat. Subhanallah. Ini kedudukan ahli jannah yang paling rendah. Seperti dunia, ya, kama thalid dunya wa asyaratu amthaliha, dan 10 kali lipatnya. Ini yang paling rendah. Bagaimana yang tengah-tengah? Bagaimana yang paling tinggi? Mala ainun ra'at, tidak pernah terlihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbayang dalam hati manusia seberapa besar nikmat ahli jannah. Qala Allah Ta'ala, aliyahum thiyabu sundusin khudru wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Maknanya, wa qad alat abdanuhum, dan benar-benar telah menutupi badan-badan mereka athiyabul khadra, pakaian-pakaian yang hijau, al-fakhirah, yang mewah, wahya minal haririr raqiq, dan pakaian tersebut terbuat dari sutra yang lembut, ya. Wa ghalidhil dibaj, dan sutra yang kaku, yang tebal. Wa ulbisu fiha aswiratan, dan mereka diberi gelang-gelang, ya, gelang-gelang min fiddah, dari perak. Wasaqahumullahu syaraban khalian min ayyi munaghasin, dan Allah Ta'ala memberi minum mereka satu minuman yang tidak ada efek samping sedikit pun. Diberi minuman yang suci, tidak memiliki efek samping, tidak memiliki akibat
yang tidak diinginkan. Beda dengan minuman dunia. Ini adalah tentang pakaian mereka. Setelah Allah menceritakan tentang pelayan-pelayan mereka, kemudian Allah menceritakan tentang luasnya ya, kenikmatan yang mereka miliki, yaitu seluas kerajaan berkali lipat. Kemudian di sini Allah menyebutkan tentang pakaian mereka, bahwa mereka memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Sutra yang tipis, halus, dan sutra yang tebal. Dan warnanya adalah warna hijau. Subhanallah ya, warna hijau ini warna yang nyaman, warna yang tentram. Rata-rata simbol ketentraman dan kenyamanan itu diidentikan dengan warna hijau. Sejahtera, nyaman, tentram, warna hijau. Dan ini salah satu warna pakaian ahli jannah, warna hijau. Hijaunya seperti apa? Wallahu ta'ala a'lam. Karena hijau itu macam-macam, ada hijau muda, hijau sedang, hijau tua, macam-macam tingkatannya. Hanya Allah yang tahu hal itu. Kemudian di antara pakaian yang dikenakan oleh ahli jannah adalah mereka dikasih gelang, yaitu gelang dari perak. Ini hanya sebagian. Di antara mereka ada yang menggunakan gelang dari emas. Ya. Makanya oleh Rasulullah SAW disebutkan ya, bahwa beliau mengharamkan emas dan perak bagi umatnya. Lidzukuri ummati, mengharamkan untuk laki-laki dari umatnya. Emas dan perak itu halal untuk orang kafir di dunia dan haram untuk orang mukmin di dunia. Dan emas dan perak adalah untuk orang mukmin kelak di akhirat. Nah, perak yang dikenakan dan diberikan kepada ahli jannah selain wadah minuman mereka juga perhiasan mereka. Ya. Qala Allah Ta'ala, inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Maknanya, wa yuqalu lahum takriman, dan dikatakan kepada mereka sebagai bentuk pemuliaan, takriman lahum, untuk mereka, inna hadzan na'im, sesungguhnya kenikmatan ini, alladzi u'titumuhu, yang kalian diberikannya, kana thawaban lakum, adalah pahala bagi kalian, ala a'malikumus sholihah, atas amal perbuatan kalian yang soleh, wa kana amalukum maqbulan indallah, dan amal kalian adalah diterima di sisi Allah. Nah, ini yang terakhir. Intinya yang terakhir, setelah kita melihat betapa wah dan mewahnya nikmat ahlul jannah, mereka mendapatkan itu tidaklah apa? Tidaklah susah bagi orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berupa amal soleh yang diterima oleh Allah Ta'ala, bahwa itu adalah sebagai balasan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka ahli jannah, dikarenakan amal soleh yang mereka perbuat telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayoul ikhwah wal akhwat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini semuanya adalah tentang ahlil jannah. Yang perlu kita perhatikan adalah yang terakhir, bagaimana mereka mendapatkan nikmat tersebut, bagaimana mereka mendapatkan jaza tersebut, yaitu karena amal soleh mereka. Dan amal soleh di sini yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sembarang amal soleh. Amal soleh yang diterima adalah amal soleh yang Allah Ta'ala berikan balasan, yang Allah Ta'ala berterima kasih kepada pelakunya.
Dan amal soleh tersebut adalah amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan amal soleh yang selalu disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hati hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kalau tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebesar apapun, sebanyak apapun amalan tersebut bukan amal soleh. Demikian juga amal jika tidak disertai dengan keikhlasan dan ketulusan hanya untuk Allah Ta'ala, hanya mengharap wajah Allah Ta'ala pun juga bukan amal soleh. Sehingga amal soleh itu hanyalah amal yang sesuai dengan tuntunan dan sunnah Rasulullah SAW, disertai dengan keikhlasan dan ketulusan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, diantaranya adalah Ibnu Katsir, Fudail Ibnu Iyad, dan ulama-ulama tafsir yang lainnya mengenai definisi dan pengertian tentang amal soleh. Qala Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Maknanya, inna nahnu anzalna 'alaika ayyuhar rasul al-Qur'ana mufarraqan. Sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan atasmu wahai Rasul Al-Qur'ana, Al-Qur'an Karim, mufarraqan secara berangsur-angsur. Wala menunazzilhu 'alaika jumlatan, dan kami tidak menurunkan Al-Qur'an sekaligus. Wahidatan, sekali, ya, sekaligus. Setelah Allah Ta'ala menyebutkan nikmat-nikmat ahli jannah dan balasan-balasan ahli jannah dikarenakan amal soleh mereka ketika di dunia, Allah menceritakan hal lain, yaitu tentang Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan sebagai wahyu kepada Nabi, kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Al-Quran ini adalah pembimbing untuk menunaikan amal soleh. Maka siapapun yang ingin mendapatkan amal soleh, hendaklah dia menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing. Yang mana Al-Quran ini Allah Ta'ala wahyukan secara berangsur-angsur, tidak secara sekaligus. Dan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini memiliki hikmah yang sangat besar. Sebagian hikmah tersebut kita mengetahuinya, dan sebagian yang lain Allah Ta'ala saja yang mengetahuinya. Dan turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur ini beda halnya dengan kitab suci sebelumnya, kitab Taurat, Injil. Itu turunnya sekaligus satu kitab, langsung turun kepada nabinya. Ya. Baik. Qala Allah Ta'ala, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maknanya, fasbir lima yahkumu bihillahu qadran. Fasbir, maka bersabarlah engkau, lima yahkumu bihillahu, apa yang telah Allah putuskan, ya, dengannya qadran, secara takdir, au syar'an, atau secara syariat. Wala tuti' athiman, dan janganlah kamu mentaati orang yang berbuat dosa, fima yad'u lahu minal ithmi, terhadap apa yang dia ajakkan dari perbuatan dosa. Wala kafiron, dan juga jangan mentaati orang kafir, fima yad'u ilaihi minal kufr, kepada apa yang dia ajak dari kekufuran. Taib, ayo ikhwah, sudah azan belum ini? Belum ya. Maksudnya adalah bahwa Al-Quran sebagai wahyu yang Allah turunkan secara berangsur-angsur, bersabarlah kalian, ya, bersabarlah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ketetapan tersebut berkaitan dengan takdir, ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang kita jalani setiap hari, ya. Karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terlepas dari 4 hal, yang mana 4 hal tersebut harus kita hadapi dengan sabar. Takdir Allah untuk kita sehingga kita melakukan ketaatan, maka dalam hal ini harus kita syukuri. Ketika kita melakukan ketaatan, ya, mendatangi sholat berjamaah, mendatangi taklim, mendatangi kajian ilmiah, ini adalah ketaatan, ya. Ketaatan yang bisa kita lakukan ini termasuk juga bagian dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mentakdirkan kita bisa mentaatinya, maka kita harus bersabar dengan mensyukuri ketaatan tersebut. Di antara takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takdir melakukan maksiat. Ketika Allah Ta'ala mentakdirkan sehingga kita jatuh dalam perbuatan maksiat, kita pun harus bersabar dalam menghadapi hal tersebut dengan bersegera taubat dan istighfar. Karena manusia itu tidak terlepas dari yang namanya maksiat. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah Ta'ala melakukan maksiat, apa yang harus kita hadapi? Kita nggak boleh menyalahkan takdir, tapi kita harus menghadapi takdir tersebut dengan bersegera taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperbanyak istighfar. Yang ketiga, takdir sesuai dengan keinginan kita. Dari kenikmatan dunia, rizki, kesehatan badan, anak-anak, dan yang lainnya. Ini adalah kenikmatan yang kita inginkan. Kita ingin rezeki lancar, Allah mentakdirkan sehingga kita memperoleh rezeki lancar. Kita ingin istri yang cantik solehah, Allah takdirkan sehingga kita memperoleh istri yang cantik solehah. Ini takdir nikmat yang kita inginkan. Maka kita pun harus menghadapinya dengan penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersabar untuk mensyukurinya. Dan yang keempat adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan, seperti sakit, musibah, ya, atau kecelakaan, atau kematian. Ini semuanya adalah musibah, takdir Allah Ta'ala yang tidak kita inginkan. Kita ingin selalu sehat, tapi Allah mentakdirkan lain, kita sakit. Kita ingin selamat, tapi Allah mentakdirkan lain, kecelakaan. Kita ingin tidak berpisah dengan keluarga kita, tapi takdir Allah menetapkan lain, kita berpisah dengan keluarga kita karena salah satu di antara kita meninggal dunia. Ini adalah takdir yang merupakan musibah tidak kita inginkan. Tapi Allah Ta'ala tetap memerintahkan kita untuk menghadapinya dengan sabar. Dan keempat-empatnya itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sabar menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sabar dalam menghadapi ketetapan Allah yang syar'i. Ketetapan Allah yang syar'i itu seperti apa? Ketetapan Allah yang syar'i adalah semua tuntunan agama, semua kewajiban-kewajiban agama dan larangan-larangan agama, yang halal maupun yang haram, yang Allah tetapkan ini wajib, Allah tetapkan ini sunnah, Allah tetapkan ini haram, Allah tetapkan ini halal, Allah tetapkan ini terlarang. Ini adalah ketetapan Allah Ta'ala yang syar'i. Kita pun wajib menghadapinya dengan sabar, ya. Wajib menghadapinya dengan sabar, dengan penuh berserah diri ketika Allah menetapkan, ya, satu ketetapan syar'inya, perintah wajib atau larangan, pernyataan halal atau haram, kita harus istislam, harus totalitas berserah diri menerima ketetapan tersebut dan menjalankannya dengan penuh kesabaran. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan wala tuti' minhum athiman au kafura, dan janganlah
mentaati mereka orang-orang yang berbuat dosa dan orang-orang kafir. Orang yang berbuat dosa, dia akan mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada hawa nafsunya. Maka di sini Allah memerintahkan kita untuk tidak mentaati mereka, siapapun mereka. Dan juga orang-orang kafir yang mengajak kepada kekufuran, pun kita dilarang untuk mengikuti mentaati mereka. Apapun konsekuensinya, akibat yang kita terima di dunia ini. Karena ya, orang-orang yang bermaksiat dan mengajak kepada kemaksiatan, dan orang-orang kafir dan mengajak kepada kekufuran, ketika mereka mengajak, kemudian ada orang yang mengikuti ajakan tersebut, maka akibatnya adalah ditanggung sendiri. Tidak hanya yang mengajak saja yang menanggung, tapi yang mengikutinya pun menanggung ajakan tersebut. Ya. Taib. Qala Allah Ta'ala, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Maknanya, wadhkur rabbaka bi salatil fajri. Dan ingatlah Rabbmu, Tuhanmu bi salatil fajri, dengan salat fajar awalan nahar, di awal siang. Wa salati zuhri wal asri akhirau, dan salat zuhur serta salat asar di akhir siang. Taib. Maksudnya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengingatnya, terutama di awal siang dan di akhir siang. Mengingat Allah Ta'ala di awal siang, yang wajib adalah salat fajar, salat subuh. Maka siapapun yang menunaikan salat subuh, maka dia telah mengingat Allah Ta'ala pada waktu awal siang. Jika ditambah dengan sunnah-sunnah yang lainnya, maka ini adalah kelebihan dan keutamaan yang dia peroleh. Di antara mengingat Allah Ta'ala ketika awal siang adalah salat rawatib, salat sunnah sebelum subuh. Di antaranya adalah zikir pagi. Di antaranya adalah salat syuruk, salat awal duha. Ini semuanya adalah bagian dari zikir waktu pagi di awal siang. Tapi yang paling utama dan paling penting adalah salat subuh. Kemudian mengingat Allah Ta'ala di akhir siang. Yang paling utama dan paling wajib adalah salat zuhur dan salat asar. Ini yang wajib. Maka siapapun yang salat zuhur dan salat asar dengan memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, sunnah-sunnahnya, dan berusaha menyempurnakannya, zahir dan batinnya, maka dia telah mengingat Allah Ta'ala di waktu sore. Dia telah mengingat Allah Ta'ala di waktu sore. Jika bisa menambah dengan amalan sunnah, itu adalah nikmat lain, keutamaan dan kelebihan yang lain yang dia lakukan. Seperti salat-salat sunnah rawatib, ya, sebelum dan sesudah zuhur. Kemudian seperti zikir petang hari, ya. Ini juga termasuk mengingat Allah Ta'ala pada sore hari akhir siang. Di sini Allah Ta'ala menyinggung tentang awal siang dan akhir siang, karena di awal siang memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Demikian juga di akhir siang, sore hari memiliki keistimewaan yang sangat banyak. Karena dua waktu tersebut, di antara keistimewaannya adalah dua malaikat bertemu. Malaikat malam dan malaikat siang, itu mereka ganti sip dan bertemunya ketika sholat subuh dan ketika sholat asar.
Ketika pagi hari dan ketika petang hari. Malaikat malam yang mencatat amal, ya, itu sampai pagi. Sebelum naik lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu dulu kepada malaikat siang. Sehingga orang yang beramal ketika pagi hari dicatat oleh malaikat malam dan dicatat pula oleh malaikat siang. Catatannya double. Ini keistimewaannya. Demikian juga ketika petang hari. Ya. Dan di sana ada keistimewaan yang lain yang kita cukupkan sebagian keistimewaan saja. Karena kalau kita sebutkan satu persatu, maka akan menghabiskan waktu yang banyak. Taib. Karena sudah masuk waktu sholat, ana persilakan muadzin untuk beradzan dulu. Taib. Kita lanjutkan. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika pagi hari dan petang hari, ya, maka hendaklah setiap muslim itu memperhatikan kewajiban waktu itu. Kewajiban pada saat pagi hari dan petang hari, yaitu sholatnya. Hendaknya diperhatikan dan dikerjakan sesempurna mungkin. Karena seseorang sibuk melakukan kewajiban dan menyempurnakan kewajiban yang dia lakukan, itu lebih baik, ya, daripada dia sibuk dengan amalan-amalan tambahan, amalan-amalan yang bukan wajib. Ya. Maka dari itu, ketika sholat subuh, ya, hendaklah sholat subuh, ya, secara berjamaah bagi laki-laki. Kemudian dikerjakan di awal waktu, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Perempuan meskipun tidak wajib berjamaah, tapi dia tetap diperintahkan dan dianjurkan untuk sholat di awal waktu. Meskipun sholat di rumah, itu sangat dianjurkan sholat di awal waktu. Ya. Maka dari itu hendaklah diperhatikan. Karena ini adalah bagian dari mengingat Allah Ta'ala di pagi hari. Demikian juga sholat di petang hari, maka perhatikanlah yang wajib. Jangan sampai yang wajib terabaikan, yang sunnah diperhatikan dengan serius. Jangan sampai. Yang harus kita perhatikan dengan serius adalah wajibnya dulu, sebelum kita menambah yang sunnah. Sholatnya, jamaahnya bagaimana, ya. Kemudian syarat rukunnya, kesempurnaannya, kekhusyuannya, tumakninahnya, semuanya harus diperhatikan. Ya. Baik, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Maknanya wadhkurhu, dan ingatlah Allah bisalatayil laili, dengan dua salat malam, salatul maghrib atau salatil maghrib wa salatil isya, yaitu salat maghrib dan salat isya. Wa tahajjad bihi ba'dahuma, dan bertahajudlah pada malam hari ba'dahuma, setelah keduanya. Maksudnya adalah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk mengingatnya pada malam hari. Mengingat Allah Ta'ala pada malam hari, yang wajib adalah salat maghrib dan sholat isya. Ya. Sholat maghrib masuk malam karena dia dilakukan setelah tenggelam matahari. Begitu matahari tenggelam, maka malam sudah masuk. Dan maghrib dilakukan setelah tenggelam matahari, maka maghrib termasuk sholat pada waktu malam hari. Demikian juga sholat isya. Maka hendaklah diperhatikan
dua sholat tersebut, terutama sholat isya. Karena sholat isya ini adalah salah satu sholat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus sholati 'alal munafiqina wa salatul fajri." Salatus subhi. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Maka perhatikan ya, salat isya ini. Karena orang kalau habis kerja ya, kemudian bersih-bersih, salat maghrib. Biasanya salat maghrib ke masjid. Habis maghrib pulang. Sampai di rumah makan atau santai. Kalau sudah santai makan, mau berangkat lagi ke masjid itu berat kaki melangkah. Kecuali orang yang mendapat taufik. Ya, kecuali orang yang mendapat taufik. Maka perhatikanlah sholat maghrib dan isya tersebut. Kemudian jika telah menunaikan yang wajib, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menambah lagi, yaitu dengan sholat-sholat sunnah, yaitu sholat tahajud pada malam hari, termasuk di dalamnya adalah sholat witir. Ya. Termasuk di dalamnya adalah sholat witir. Ya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kepada kita. Dan dalam ayat-ayat tersebut ya, isyarat tentang waktu-waktu sholat dari Al-Quran ya. Isyarat tentang waktu-waktu sholat dari Al-Quran. Sholat subuh, zuhur, dan asar dalam firman Allah Ta'ala, wadhkuris marabbika bukrotau wa asila. Sholat maghrib dan sholat isya dalam ayat firman Allah Ta'ala, wa minal laili fasjud lahu. Bersujudlah, maksudnya bersujud di sini adalah sholat. Wasabbihu lailan tawila. Ini isyarat untuk sholat tahajud. Taib. Ayol ikhwah wal akhwat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dari rentetan ayat-ayat ya, dalam surat Al-Insan ini ya, ini subhanallah rentetan kejadian yang luar biasa. Pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan awal penciptaan manusia. Hal ata 'alal insani hinum minat dahri lam yakun syai'an madhkura. Yang mana dari ketiadaan kemudian diberi nikmat pendengaran, penglihatan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan jalan keselamatan dan jalan kesengsaraan. Manusia tinggal memilih. Apapun yang dia pilih, apapun yang dipilih oleh manusia, ada konsekuensinya. Yang memilih jalan kesesatan, konsekuensinya adalah inna a'tadna lil kafirina salasila. Kami menyiapkan bagi orang-orang kafir rantai-rantai dan belenggu-belenggu. Yang memilih keselamatan, maka Allah pun telah menyiapkan untuk mereka innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, sampai ayat terakhir tentang kenikmatan ahli jannah. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang apa itu jalan keselamatan, yaitu melalui wahyunya yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, yaitu Al-Quranul Karim. Supaya memperoleh jalan keselamatan dan mendapatkan nikmat yang disebutkan di atas tadi, maka bersabarlah dalam mengikuti ketetapan Allah Ta'ala. Bersabarlah dalam menghadapi ketetapan Allah Ta'ala, baik ketetapan takdir maupun ketetapan syariat, terkhusus ketetapan syariat yang ada dalam Al-Quran. Ini perintah untuk bersabar mengamalkan Al-Quran. Ketika mengamalkan Al-Quran, mengamalkan wahyu, mesti ada rintangan, yaitu para penyeru kemaksiatan dan kekufuran, baik dari manusia maupun dari
dari jin. Maka jangan mentaati mereka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan yang bisa melindungi manusia dari para penyeru kemaksiatan dan kekufuran. Amalan tersebut adalah sholat. Dengan mengingat Allah Ta'ala di awal pagi, di akhir siang, dan di malam hari. Karena dengan sholat tersebut, seseorang akan terjaga dari perbuatan kemungkaran, perbuatan keji. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain. Inilah rentetan-rentetan yang Allah sebutkan, yang saling berkesinambungan, saling berkaitan dari awal surat sampai akhir surat. Kemudian setelah ini Allah akan menceritakan tentang kondisi orang-orang kufar, bagaimana mereka mengutamakan dunia daripada akhirat. Kemudian Allah Ta'ala akan menyebutkan tentang penciptaannya terhadap manusia dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hidayah, taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada hambanya. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Pelajaran yang bisa kita ambil, sedikit pelajaran bahwa Allah Ta'ala telah menyiapkan kenikmatan bagi hambanya yang taat di surga yang tidak bisa terbayang oleh pikiran, tidak pernah terlihat oleh mata, dan tidak pernah terdengar oleh telinga. Di antara faedah pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa jika pelayannya saja begitu indah, ya, pelayannya saja begitu ramah, pelayannya saja begitu menarik, bagaimana yang dilayani. Allah Ta'ala hanya menceritakan tentang pelayannya, pembantunya. Ya. Kalau ada pembantunya baik, ramah, bagus, orang kebayang yang dibantu, yang dilayani bagaimana? Ini orang mesti istimewa. Nggak mungkin orang nggak istimewa kemudian pelayannya istimewa. Nggak mungkin. Orang istimewa akan dilayani pelayan yang istimewa. Jika Allah menyebutkan keistimewaan pelayan tersebut, maka yang dilayani lebih istimewa, tidak terbayangkan lagi. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari tafsir tersebut di atas adalah bahwa semua kenikmatan tersebut adalah mudah untuk diperoleh bagi orang yang mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amal soleh. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulia an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarallah. Allahumma adkhilna al-jannah. Allahumma adkhilna al-jannah wa qina min adzabil qabri wa min adzabi jahannam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.